Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TB Amar Fauzi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi olahraga dengan dosen pengampu Bu Ika Novitaria. Oke, yang pertama kita bahas adalah komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi, yaitu yang berupa ide, gagasan, dan yang lainnya kepada satu pihak, dari satu pihak ke pihak lain, yang dilakukan secara verbal maupun lisan dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi ini harus saling mengerti. Jika salah satu di antaranya tidak ada yang mengerti, maka itu belum dapat dinamakan komunikasi. Maka komunikasi belum terjadi di dalamnya. Oke, yang kedua kita bahas kelompok. Kelompok itu apa sih? Kelompok yaitu dua orang atau lebih yang dua orang atau lebih yang berada dalam satu identitas yang sama, yang berkomunikasi secara reguler. Lalu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok yang kecil, dalam satu kelompok kecil. Oke, selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang terjadi di antara kelompok kecil dengan tujuan berbagi informasi, memecahkan suatu masalah dan sebagainya, baik itu secara formal maupun informal. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi kelompok, yaitu yang pertama ada fungsi sosial, yaitu mempererat dan untuk memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara anggota kelompok. Lalu fungsi pendidikan, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi para anggota kelompok, baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus. Lalu ada fungsi persuasi, yaitu sebagai upaya untuk mempengaruhi maupun mengendalikan anggota kelompok. Fungsi pemecahan masalah atau problem solving, yaitu sebagai upaya untuk mencari alternatif bagi pemecahan masalah kelompok. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi yaitu adalah sistem hubungan yang terstruktur, yang tujuannya untuk mengkoordinasi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam organisasi ini ada strukturnya, sudah terstruktur dan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi organisasi. Yang pertama yaitu ada untuk memenuhi kebutuhan pokok organisasi. Ya, setiap organisasi pasti memiliki kebutuhan pokoknya masing-masing untuk keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Organisasi hidup sesuai standar yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun standar masyarakat di mana organisasi itu berada. Jadi setiap organisasi punya standarnya masing-masing, tergantung organisasi tersebut dalam konteks apa dan berada di tempat yang seperti apa. Yang selanjutnya memproduksi barang atau orang. Fungsi utama dari organisasi adalah memproduksi barang atau orang sesuai dengan jenis organisasinya. Jadi organisasi ini bisa menjadi wadah buat
buat orang-orang yang ingin mengembangkan potensinya, yang ingin menambah wawasannya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Yang selanjutnya ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan, hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Ya, yang selanjutnya ada contoh dalam kehidupan olahraga, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama ada contoh dalam komunikasi kelompok dahulu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, karena cabang olahraga saya sepak bola, jadi saya ambil contoh dari sepak bola saja. Misalnya ada sebuah klub atau sebuah tim sepak bola di mana dalam suatu pertandingan sebelum pertandingan diadakan briefing dulu untuk dibicarakan permainan yang ingin dimainkan seperti apa, strategi yang akan diterapkan seperti apa. Jadi disitulah terjadi komunikasi di antara kelompok tersebut untuk saling bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Dalam briefing itu dibahas semua, dikupas semua. Jadi kalau menurut saya itu. Lalu dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu PSSI karena PSSI ini adalah naungan yang tingkat yang paling atas dalam sepak bola Indonesia. Di dalamnya itu terdapat struktur bagian-bagiannya. Ada yang ketua PSSI, wakil ketua, terus ada dan lain sebagainya. Nah, itu punya tugasnya masing-masing. Dan tugasnya itu yaitu mengatur atau mempersiapkan kompetisi sepak bola di Indonesia yang dengan tertata dan tersistem, agar persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke. Menurut saya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penjelasan di video ini. Saran dan kritik dari Ibu sangat saya harapkan untuk jadi bahan evaluasi bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.